Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyushi al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim thumma hum ba'da dhaqtah fil qubur mas'ul Ba'da ad-daghtati. ba'da ad-daghtati fil qubur mas'ulun wa ba'da al-bila mansyurun wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyurun wa 'indal ardi 'alaihi muhasabuna bihadratil mawazin wa nasri suhufid dawawin ahsahu Allahu wa nasuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah law kana ghairullahi azza wa jal al-hakimu baina khalqihi fallahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailah fid dunya wa huwa asra'ul hasibin. Hasmuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika nastaghith aslih sya'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah menukil perkataan Al-Imamul Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah tentang bagaimana akidah seorang mukmin seyogianya. Berkata Imam Muzani rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, ya, diambil daripada kitab yang ditulis oleh Imam Muzani Ushulus Sunnah. Wal khalqu mayitun bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim. Dan makhluk itu akan mati manakala ajalnya telah tiba, ketika rezeki mereka telah habis. Seluruh makhluk hidup akan mati. Kapan mereka mati? Manakala ajal mereka tiba dan rezeki mereka telah habis. Selama ajal belum datang, rezeki masih ada, maka tidak akan datang padanya kematian. Kematian itu hanyalah datang manakala ajalnya sudah selesai dan rezekinya sudah habis. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nafatha Jibrilu fi ru'i. Jibril pernah membisikkan dalam hatiku, annahu, bahwasanya lan tamuta nafsun. Satu jiwa tak akan pernah mati hatta tastawfiya ajalaha wa rizqaha. Sampai dia menyelesaikan, menyempurnakan rezekinya dan ajalnya. Inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim. Manakala habis rezeki mereka, terputus ya usia mereka. Atharihim maksudnya adalah ajal mereka, jejak mereka. Maksudnya manakala habis ajal mereka, punah rezeki mereka, kematian pun datang. Nah, itulah yang mengatakan Jibril membisikkan dalam hatiku, satu jiwa tak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan terlebih dahulu ajalnya dan rezekinya. Jika telah sempurna rezeki datang dan telah sempurna ajal, maka kematian pun datang menjemputnya. Jika kematian datang menjemput, maka tak akan bisa dikemajukan, tak akan mungkin bisa pula diakhirkan. Ya, kata Allah SWT, wa idza jaa ajaluhum, manakala datang kepada mereka ajal mereka,
la yastakhiruna anhu sa'atan, tak akan mungkin mereka mampu mengakhirkannya walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tak pula mampu memajukannya. Ini ajal yang ada dalam catatan ilmu Allah tabaraka ta'ala, al-lauh mahfuz. Ya. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidaklah mungkin Allah mengakhirkan jiwa manakala datang ajalnya. Ya, jadi kita tak perlu takut tak dapat rezeki. Kalau masih ada ajal, masih ada rezeki. Ya, tak perlu khawatir. Karena kalau sudah datang kematian, itu terjadi manakala rezeki sudah tak ada lagi. Tak ada lagi rezeki, tak ada lagi umur, barulah kematian datang menjemput kita. Banyak orang hidup takut tak dapat rezeki. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk hidup. Selama dia hidup Allah telah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk hidup yang di muka bumi ini melata kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha. Allah mengetahui di mana disimpan rezeki-rezeki ini. Wa mustaudaha. Kapan rezeki-rezeki ini akan sampai kepada pemiliknya. Allah mengetahuinya. Maka tak usah takut dengan rezeki. Kita hanya diminta berusaha, berikhtiar semaksimal yang kita mampu. Ya, ada rezeki Allah sudah jamin. Tak usah pusing-pusing. Kau duduk seharian, tak ada orang yang datang untuk membeli daganganmu. Yang datang lalat 2 ekor, 3 ekor. Tak usah engkau merasa sedih. Berarti belum rezekimu, mungkin besok, mungkin akan datang. Dan Allah lebih mengetahui tentang rezeki kita, apa yang terbaik dengan rezeki kita. Karena itulah Allah tak memberikan rezeki secara keseluruhan langsung. Kalau diberikan secara keseluruhan langsung, manusia akan rusak binasa. Karena itulah Allah mengatakan dalam kitabnya mulia, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Kalau sekiranya Allah bentangkan, luaskan rezeki seluas-luasnya kepada hamba, maka dia akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi dia menurunkan rezeki itu dengan ketentuan yang telah diatur, sedikit-sedikit. Ya, hari ini tak ada yang belanja, mungkin besok tak ada, mungkin 3 hari tak ada. Sabar saja, yang penting kau ambil sebab ikhtiar. Mungkin hari keempat sekali belanja menjamak hari-hari sebelumnya yang tak pernah dapat rezeki. Biasa itu. Nikmat orang mukmin, tak takut dengan rezekinya. Kalau kau masih takut dengan rezekimu, imanmu masih perlu diperbaiki lagi. Tak usah takut dengan rezeki. Ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dia Allah Tuhan pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Jangankan setelah engkau keluar dari rahim ibumu, engkau sudah punya akal yang sempurna, engkau telah dewasa, punya titel lagi, pangkatmu juga ada, semua gelar ada padamu. Masih engkau dalam rahim ibumu saja, Allah telah memberimu rezeki. Tak terputus rezeki yang dia kirimkan kepadamu. Ketika tak ada tangan makhluk yang mampu menyulangimu, Allah berikan rezeki kepadamu sejak engkau dalam rahim sang ibu. Apa takut? Dari tali pusar ibu engkau makan rezeki segalanya. Ya, engkau pun lahir, diputuslah rezekimu dari tali pusar. Satu tempat Allah putuskan rezekimu, dibuka 2 tempat. 2 susu sang ibu. Yang begitu segarnya bagi seorang bayi yang standby kapan mau. Kau lihatlah bagaimana susahnya orang yang tak menyusui anaknya. Mau memberikan susu sapi. Ya, payah bangun malam harus ke dapur dulu menghangatkan air, mensterilkan wadah untuk buat susu. Payah. Belum lagi nanti ya harga susu semakin lama semakin naik. Belum lagi dari sisi kesehatannya dan seterusnya, banyak masalah. Allah mudahkan. Jalla fi'ula. Sejak bayi aja engkau sudah Allah tanggung rezekimu, mengapa kau takut? Bahkan sebelum lahir pun sudah ditanggung. Tak usah takut, usaha saja, ikhtiar saja.
Yakin saja. Ya, mau kawin takut tak bisa memberi makan istri. Ya, memiliki anak banyak takut nanti tak bisa anak-anaknya sekolah. Dipikir-pikirkannya pakai matematika. Anak 3 ada berapa uang sekolah per bulan? Gimana anakku 7? Gimana anakku 12? Wah, tak sanggup aku menyekolahkan mereka. Udahlah 2 anak aja lah. Ini cacat akidahnya nih. Gimana, setuju enggak? Cacat akidahnya. Ya, rezeki anak bukan engkau yang berezeki. Allah yang berezeki. Itu hanya perantara saja melalui dirimu. Kadang-kadang dari yang lain. Ya, karena itulah Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaqin. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut fakir, tak bisa memberi dia makan atau dia akan mengambil jatahmu rezekimu. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki kamu dan kami yang beri rezeki mereka. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Engkau tuh aku yang nanggung rezekimu, nanti anakmu aku yang nanggung rezekimu. Bagaimana istri? Istrimu aku yang nanggung rezekinya. Gimana kok aku kawin lagi? Rezeki istri kedua aku yang nanggung, bukan suami. Jangan takut ibu-ibu di atas. Dalam bab ini, enggak usah takut. Tak akan pernah ada rezeki orang diambil dipindahkan ke rezeki orang lain. Masing-masing dapat rezeki. Ya, ini kajian tauhid untuk dipraktekkan, diyakini, diamalkan. Kok hanya berusaha saja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah kau tak berusaha, tak mengambil sebab. Bertawakal kepada Allah, pasti dapat rezeki. Ya, thumma hum ba'da ad-daghtati fil quburi mas'ulun. Kemudian mereka setelah nanti dalam kubur dijepit oleh bumi akan ditanya. Satu peristiwa yang akan dialami seluruh manusia tanpa terkecuali, bahkan anak bayi, bahkan nabi, bahkan para sahabat. Apa? Setiap orang ketika dimasukkan dalam kuburnya, dalam alam kuburnya, dia akan dijepit oleh tanah. Namanya daghtah. Kata Nabi, sekiranya ada yang dapat selamat daripada daghdatul qabri, jepitan kubur, la salima Sa'ad bin Mu'adz. Pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat. Manakala Sa'ad bin Mu'adz mati syahid tak selamat, tetap dijepit, maka apalagi selain dia. Ya. Dan hadisnya sahih. Muncul pertanyaan, Ustaz, berarti azab bagi seorang mukmin. Ya, bagaimana jika dia beriman saleh? Bagaimana dia diazab dengan dijepit di kubur? Kata para ulama, jepitan tersebut tak sama. Bumi menjepit orang mukmin bagaikan seorang ibu yang memeluk anaknya sekuat-kuatnya. Manakala anaknya kembali lama tak bersua pulang, datang dipeluknya sekuat-kuatnya sang anak dengan penuh kehangatan, kemesraan. Bayangkan anak lama tak pulang belajar di pesantren, tiba-tiba muncul, ya betapa ibu rindu kepadanya, dipeluk ibu sekuat-kuatnya lama lagi. Tapi anak nyaman, ibu nyaman. Ya. Dari mana kita berasal? Tanah. Apa ibu kita? Tanah ibu kita. Ummuna, ibu kita. Tanah, arti ummun adalah tempat kembali, tempat asal, itu arti ummun. Ya. Ini untuk orang mukmin. Jadi tak usah khawatir, tak usah takut. Dan itu tak lama, sebentar. Setelah itu akan dilepas. Ya. Adapun orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik, ya, maka akan dijepit dengan jepitan yang dahsyat, azab. Ya. Yang membuat dia ya histeris menjerit. Dalam beberapa riwayat patah-patah tulangnya. Dalam alam kuburnya tentunya. Ya, tak bisa ditangkap dengan kamera. Dan bagi mereka jepitan ini azab. Bagi orang mukmin bukan azab. Inilah makna daghtah.
Berkata Imam Muzani, "Tsumma hum ba'da adh-dhaghtati fil qubur." Setelah mereka masuk kubur, dijebit kubur, mas'ulun, akan ditanyakan. Dalam hadis Bara yang panjang, fayatihil malakani, ya, fayuqidanihi, datanglah kepada dua malaikat, namanya yang satu Munkar, yang satu namanya Nakir, aswadani azraqan, hitam dan biru, aswadani azraqan, dua-duanya hitam, dua-duanya biru. Entah mananya yang hitam, entah mana yang biru, wallahu alam. Mau tahu nanti tunggu masanya. Tak usahlah sekarang dulu, sabar aja lah. Tak usah mau cepat-cepat jumpa malaikat Munkar Nakir, pastikan jumpa. Ya, suaranya begitu dahsyat bagi orang-orang kafir. Ya, tidak bagi orang-orang mukmin. Ya. Dan Nabi yang mulia SAW pernah menyebutkan tentang dhaghtah fil qabri, ya. Ya. Tak sakit bagikan orang meletakkan celah di mata. Ya, sedikit saja mata itu tersakiti. Tapi andai kata orang kafir bagaikan batu besar menimpa telur. Itulah dhaghtah bagi orang kafir. Bayangkan batu besar menimpa telur, apa jadinya telur ini? Hancur. Ya. Setelah itu mas'ulun, mereka akan ditanya. Yuqidanihi, keduanya mendudukkan orang tersebut. Wa yas'alanihi, keduanya akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jika dia orang mukmin, memang dalam ketika kehidupan dunia dia kenal Allah. Dia selalu menyembah Allah, tak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, segala urusan dia serahkan kepada Allah. Maka tentunya akan mudah dia mengatakan Rabbi Allahu, Tuhanku Allah. Ya, akan ditanya berikutnya, wa man hadzal ladzi bu'itsa ilaika? Siapa yang pernah diutus kepadamu sebagai rasul? Kalaulah kita di dunia ini memang hidup kita berusaha mencari jejak Rasulullah, maksudnya sunnahnya kita pelajari, kita ikuti. Bagaimana dia berakidah, kita ikuti. Bagaimana dia bermuamalah, kita ikuti. Bagaimana dia beradab, berakhlak, kita ikuti. Bagaimana dia beribadah, kita ikuti. Dalam segala sisi kehidupan beliau, berusaha kita mengikutinya dengan sekemampuan kita. Tentunya tak akan mungkin dapat kita mengikuti Nabi dengan sempurna, mustahil. Tapi sekemampuan kita, tak akan payah kita mengatakan huwa Rasulullah, itu Rasulullah Muhammad. Kemudian ditanya wa ma ilmuka? Ketika engkau hidup di dunia dulu, apa ilmumu itu apa? Di benak, di otakmu itu apa? Kalau andai kata di dunia hidupnya ini dipenuhi dengan petunjuk Quran, mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan perintah Quran, larangan Quran, mengenal Allah melalui Quran, namanya, sifatnya, perbuatannya, maka dia akan mengatakan dengan mudah, ilmi kitabullah, ilmuku adalah kitab Allah. Ya. Adapun jika dia orang kafir, dia akan mengatakan semua dengan ungkapan la adri. Aduh. Nah, ketika kata ini ada kata-kata di mana seorang berusaha mengingat tapi tak dapat yang mau diingat. La adri. Dia berusaha mengingat tapi tak ada yang bisa diingat. Aku tak tahu. Mana adzal ladzi bu'itsa ilaika? Siapa Rasul pernah diutus kepadamu? Dia kembali berusaha mengingat dan mengatakan la adri. Wa ma ilmuka? Ilmumu apa? Kembali mengatakan la adri. Aku tak tahu. Dikatakan Allah, la daraita wa la talaita. Memang engkau tak pernah mau belajar, tak pernah mau tahu, tak pernah mau baca kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik ada sedikit tambahan. Orang munafik kan mengatakan, man rabbuka, Tuhanmu siapa? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ku dengar orang bilang sesuatu, aku ikut-ikutan mengatakan apa yang mereka katakan. Tambahannya itu. Man hadzal ladzi bu'itsa ilaika? Siapa yang pernah dikirim kepadamu sebagai rasul? La adri.
Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, kedengar ada orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut. Wa ilmuka, ilmu apa? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, aku dengar orang mengatakan sesuatu, aku ikuti dia. Ya, dikatakan kepada mereka semua, la daraita wa la talaita. Iftahu lahu baban ilan nar. Bukakan baginya pintu ke neraka. Ya, ikhwati fillah, Nabi pernah mengatakan, ya, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu begitu dekat dengan salah seorang kalian, lebih dekat daripada tali sandalnya sendiri. Wan naru mithlu dzalik. Tapi neraka pun seperti itu. Apa yang menghalangi kita masuk surga atau neraka? Ya, karena masih hidup. Datang kematian seketika. Kalau mati malam ini, kalau kau orang beriman, kau langsung masuk surga. Kalau kau orang tak beriman, kau langsung masuk dalam neraka. Dan alam kubur adalah merupakan taman daripada taman-taman surga atau liang daripada liang-liang napi neraka. Karena itu dikatakan surga itu dekat. Kenapa? Tinggal nunggu mati masuk surga kita. Bagi orang beriman yang bersiap, selalu berbekal. Yang menghalangi kita masuk surga adalah karena kita masih hidup. Kalau kita mati, masuk surga. Kontan. Ya, tentunya bukan masuk surga nanti sebagaimana yang disebutkan di hari akhirat. Akan ditampakkan bagimu surga, akan kau dapati nikmat surga. Ya, di dalam hadis Bara, bagi orang beriman, fayuftahu lahu baban ilal jannah, maka dibukakan baginya pintu ke surga. Fayatihi min ruhiha wa rihiha, datanglah daripada surga harum-harumannya, wangiannya, udaranya. Dan dia pun melihat di sana segala sesuatu miliknya. Dia lihat istana-istananya, bahkan dia lihat istri-istrinya di sana. Subhanallah. Melihat surga tersebut, istananya, istri-istrinya, dilihat di segala-galanya di sana, sehingga dia pun tak sabar. Sehingga dia berkata, berdoa, Rabbi, Tuhan, aqimis sa'ah, cepatlah kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali. Aku ingin segera kembali kepada hartaku, kepada keluarga-keluarga yang menungguku. Ya, berkata dari ahli surga kepada wanita-wanita dunia yang selalu mencela suaminya, tak pandai bersyukur, merepeti suaminya. Ya, jangan kau sakiti dia, sesungguhnya dia sebentar bersamamu, sebentar lagi pindah bersama kami. Itu kata para bidadari surga. Nikmat-nikmat. Yang satu dari surga diturunkan, seluruh bumi ini menjadi harum dengan dia. Allahu Akbar. Satu dari surga, seluruh bumi. Ya, Allahu Akbar. Ini nikmat surga. Jadi orang ketika mati jika beriman, dia dalam taman daripada taman-taman surga. Bahkan sebagian orang-orang yang mati, ruhnya sampai ke dalam surga Allah. Ruhnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, berada dalam paruh burung-burung di surga, yang dibawa kemana dia terbang. Ya, kalau dia fasik, dia kafir, seketika fayuftahu lahu baban ilan nar, dibukakan baginya pintu ke neraka. Maka datanglah dari neraka baunya, asapnya, panasnya, dan dia lihatlah segala sesuatu siksa yang disiapkan untuknya, pakaian yang disiapkan untuknya. Ya, min qatiran. Qatiran adalah campuran daripada timah yang dipanaskan dan besi. Itu pakaiannya. Ya. Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahum nar. Wajah mereka diliputi dengan api yang membakarnya. Nampaknya semua ya siksa neraka. Minumannya adalah merupakan nanah-nanah busuk dari kulit-kulit yang terbakar. Ya, itulah minuman mereka. Minuman ahli neraka. Alhamdulillah min dzalik, makanannya buah zakum. Karena begitu dahsyatnya apa yang dia lihat, maka dia berkata dalam bentuk doa, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Tuhan, jangan pernah datangkan kiamat. Jadi yang menghalangi kita masuk surga apa? Apa? Karena kita masih hidup.
cepat mati? Tak boleh salahnya. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadukum mauta li dhurrin nazala bih. Jangan sampai salah seorang kalian ingin mati gara-gara dapat sedikit musibah yang menimpanya. Wa in kana la budda fa'ilan, kalau andai kata dia harus berdoa tak sanggup lagi rasanya hidup, falyaqul, hendaklah berkata, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan. Tuhan, hidupkanlah aku memang jika hidup lebih baik bagimu. Wa tawaffani, atau wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairan, jika memang mati itu lebih baik bagiku. Ya. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ahabbal mu'minu, apa bunyi hadisnya? Man kana yuhibbu liqa Allah. Barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun rindu kepadanya, ingin berjumpa dengannya. Lupa saya lafaz hadisnya. Ya. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah setiap orang itu benci kepada kematian? Kata Nabi, ya, setiap orang tak suka kematian. Setiap orang benci kepada kematian, itu fitrah manusia. Tapi bukan itu maknanya. Ya. Ini hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, ini hadisnya. Barang siapa yang dia mencintai, ingin berharap jumpa dengan Allah, maka Allah ingin mencintai, berharap jumpa dengannya pula. Maka bertanya ibunda kita, ya Rasulullah, bukankah tiap orang itu membenci kematian, lari daripada kematian? Kata Nabi, ya, sudah menjadi fitrah manusia, mereka tak menyukai kematian, mereka menjauhi kematian. Tapi orang mukmin jika telah datang kepadanya ajalnya, dekat kepadanya ajalnya, ya, dia lihat ketika itu malaikat yang datang kepadanya, ketika itu dia telah merasa rindu berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Rindu dengan kehidupan akhirat, rindu berjumpa dengan Nabi dan para sahabat. Ketika itulah Allah pun rindu dengannya, Allah pun cabut nyawanya. Jadi kerinduan itu ada manakala telah datang kepada kita tanda-tanda kematian. Ketika itulah dia berharap jumpa Allah. Ya. Ketika Nabi SAW dalam kondisi kritis, ibunda kita mendengar Nabi SAW disuruh pilih antara dunia dan gemerlapnya atau kembali kepada Allah, berjumpa dengan rombongan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan shalihin. Nabi mengatakan, "Balil rafiqil a'la." Tuhan, aku pilih ar-rafiqil a'la. Ya, teman yang paling tertinggi. Dan ulama bersisi makna rafiqil a'la. Ada yang mengatakan Allah. Dia milik Allah SWT, berjumpa Allah. Ada yang mengatakan ar-rafiqul a'la adalah rombongan para nabiyin, siddiqin, syuhada dan shalihin. Ya. Jadi hakikatnya ikhwan rahimakumullah, mati itu lebih baik bagi kita. Sekiranya kita mengetahuinya. Tapi orang mukmin dilarang minta mati. Kenapa? Karena hidup itu lebih baik baginya untuk menambah bekalnya di sisi Allah, menambah tinggi derajat surganya. Ya. Tak boleh kita berharap mati, karena kehidupan yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan, itu yang terbaik bagi kita agar dapat menambah bekal, menambah amal. Sebagaimana yang dikatakan seorang sahabat Nabi, Talha bin Ubaidillah, melihat dalam mimpinya dua orang sahabat mati dalam waktu beda setahun, masuk Islamnya sama. Yang satu rajin beribadah, yang satu tak seperti sahabatnya. Yang pertama rajin ibadah ini mati syahid, kawannya mati setahun setelahnya. Tak sebagaimana yang pertama rajinnya. Tapi ketika itu dalam mimpinya Talha bin Ubaidillah melihat bahwasanya dua orang tersebut berada di pintu surga. Yang diperintahkan masuk surga yang pertama adalah sahabatnya meninggal setahun belakangan. Barulah setelah itu disuruh masuk ke dalam surga sahabatnya meninggal lebih dahulu yang mati syahid. Dan ketika itu Talha mau masuk, Talha ditahan. Engkau belum lagi masamu sekarang. Karena dia ternyata masih dalam mimpi, masih hidup. Talha menceritakan mimpinya dan dia herannya, Rasulullah, aku heran. Mengapa yang lebih rajin beribadah mati syahid, kenapa belakangan? Sementara yang temannya mati setahun setelahnya lebih dahulu masuk surga. Dan rentang waktunya begitu jauh. Kata Nabi, mengapa kau heran?
Bukankah sahabatnya itu hidup selama setahun, dia mengerjakan puasa Ramadan, datang kepada Ramadan, dia mengerjakan sekian daripada sholat. Salat 5 waktu ini bukan perkara gampang, bukan perkara remeh-temeh. Luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sisinya. Bagaimana dengan subuhnya? Bagaimana jika tiap hari? Bagaimana jika 5 hari sekali, 5 kali sehari semalam kita sholat? Apalagi dengan rawatib. Allahu Akbar. Apalagi kita memberi rezeki anak istri kita. Hidup ini nikmat. Jika kau jadikan sebagai bekal, membawanya ke negeri akhirat. Karena itulah kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan amalannya baik. Tak usahlah minta-minta mati. Tang-tang kau banyak hutang. Lebih bahaya lagi nanti kalau mati meninggalkan hutang. Banyak orang yang dianggapnya kalau andai kata mati selesai hutangnya. Tidak, akan dituntut. Banyak utang kiri kanan, dahlah aku berjihad aja lah biar mati syahid katanya. Dah, tinggalkannya keluarganya ibu semua. Berangkat, kemana? Berjihad, di mana? Tempat fulan. Hutangnya mana-mana, keliling pinggang. Dia anggapnya kalau mati Allah akan ampuni hutang-hutangnya. Hutang itu tak akan terampuni. Akan dituntut. Kata Nabi, yughfaru lisyahidi. Kulla syai', orang mati syahid diampuni semuanya kecuali hutang. Ya, kembali kepada kitab ini. Jadi mereka akan ditanya, kalau bisa menjawab dalam kenikmatan alam barzakh, tak bisa menjawab dalam siksa alam barzakh. Ya. Dan ruh orang-orang beriman ketika meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang-orang beriman lainnya. Utsman bin Affan malam hari dia bermimpi ketika akan terbunuh siang harinya. Dia berjumpa dengan Nabi. Nabi mengatakan, besok Utsman engkau berbuka bersama kami. Allahu Akbar. Besok dia mati terbunuh. Dibunuh kaum Khawarij. Ya. Maka puaskan kerinduanmu manakala engkau meninggal berjumpa dengan Nabi SAW dan para sahabat yang kau cintai. Allah pertemukan. Jangankan dalam alam barzakh, sama-sama dalam alam barzakh, kadang-kadang dalam alam dunia pun ruh kita bisa berjumpa mereka dalam alam tidur, alam mimpi. Kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Yang berjumpa saya dalam mimpinya benar-benar sungguh dia berjumpa saya, karena syaitan tak akan mungkin mampu menyerupai saya. Ya, bukanlah maknanya syaitan itu tak yakni menipu manusia. Syaitan kadang menipu, mengatakan aku ini Rasulullah, loh, aku ini Muhammad. Tapi karena engkau tak pernah paham bagaimana Nabi, kau tertipu. Bagaimana kau tengok Nabi? Kau tengok rambutnya pirang. Nah, udah salah kau itu. Nabi enggak pirang rambutnya. Bagaimana kau lihat dia? Kau tengok bentuknya tinggi. Bukan, enggak seperti itu Nabi. Ya. Nabi ada, postur tubuhnya ada diceritakan. Para sahabat datang kepada kita berupa keterangan-keterangan. Ya, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk beliau lengkap, tingginya, semuanya tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mungkin syaitan menjelma menjadi nabi, tak mungkin, tapi syaitan bisa menipu orang mengatakan aku nabi. Kalau dia tidak belajar, itu maknanya. Artinya kita yang hidup ini bisa ruh kita manakala tidur berjumpa dengan ruh orang-orang yang telah meninggal. Ya. Apalagi sama-sama dalam alam barzakh. Ya. Ini perkataan banyak sahabat. Ghadan nalqa Muhammadan wa sahbah. Ya, semoga kita besok jumpa Muhammad dan sahabat-sahabatnya ketika mereka berjihad. Rindu enggak dengan Nabi Muhammad? Wallahi kita rindu, walaupun kita jauh daripada sunnah beliau, tak sungguh-sungguh mempelajari sunnah beliau, tak sungguh-sungguh mengamalkan, tapi kita rindu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ba'dal bilah mansurun. Setelah hancur mereka menjadi tulang belang, bahkan menjadi debu, mereka akan dibangkitkan. Ya. Man yuhyil idhama wa hiya ramimun. Siapa yang menghidupkan tulang belang yang telah hancur ini setelah dihancur berserakan? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwal marrah. Katakan yang akan menghidupkannya dialah Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Semuanya akan dibangkitkan. Hancur tulang belang kita, bersisa ya
tulang ekor. Ya, ajmud dzanab, kalau saya tak silap bahasa Arabnya. Ketika kiamat ditiupkan sangkakala pertama, hancur seluruh alam semesta kecuali apa yang Allah tetapkan tak hancur, seperti surga, neraka, arasy. Ya. Ada berapa rentang masa sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan membasahi seluruh bumi yang telah hancur ini, ya, digantikan dengan bumi yang lain, maka seketika hujan ini menumbuhkan seluruh tubuh-tubuh manusia. Bagaikan jamur di musim hujan yang begitu cepat tumbuhnya, kembalilah seluruh tubuh manusia. Ya, ada yang menyebutkan 40 tahun setelah tiupan pertama. Tak tahu kita tahunnya apakah sama dengan tahun kita. Karena berbeda. Wa inna yawman 'inda rabbika alf sanatin mimma ta'udun. Satu hari bagi Tuhanmu di hari kiamat sama dengan 1000 tahun engkau hitung di hari dunia. Setelah tumbuh semua manusia jasadnya, thumma nufikha fihi ukhra. Ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Manakala ditiupkan sangkakala kedua, kembalilah semua ruh kepada tubuh-tubuhnya. Maka seketika mereka pun bangun, bangkit. Qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Mereka bertanya, siapa yang membangkitkan kita dari kubur kita ini? Dialah Allah Maha Pemurah. Wa sadaqal mursal, benar janji para rasul. Bangkitlah kita semua. Tiupan kedua. Ya, diberdirikan di padang mahsyar. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan di hari kiamat mereka semua diberdirikan, dikumpulkan di hadapan Tuhan mereka. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, itulah hari ketika manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin. Semuanya, kata Nabi, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman. Dibangkitkan manusia tanpa alas kaki, tanpa selai pakaian, bahkan tanpa membawa harta, bahkan belum berkhitan. Ya, dikumpulkan semua manusia. Berkata ibunda kita, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa, bagaimana kondisinya? Perempuan, laki-laki, mereka semua dikumpulkan tanpa pakaian. Yanzur ba'dhum ila ba'din, kata Nabi, wahai putri Siddiq, sesungguhnya urusan hari itu, huru-hara hari itu lebih dahsyat daripada apa yang dapat dibayangkan manusia ketika hidup. Kau nggak usah bayangkan alam mahsyar lah. Kalau andai kata ada gempa bumi aja, orang tak tahu dia tuh keluar dari kamar mandi telanjang, tak peduli dia udah. Ya, keluar semua sudah telanjang, orang tak peduli lagi. Lebih dahsyat perkara kebakaran, kalau namanya kebakaran, apapun cerita dia akan lari. Nah, ini masih di dunia, bagaimana di padang mahsyar? Dibangkitkanlah manusia, dikumpulkanlah manusia, bahkan bukan hanya manusia, binatang-binatang yang pernah Allah ciptakan yang sudah hancur menjadi debu pun dibangkitkan juga, bahkan binatang-binatang buas. Kalau binatang dibangkitkan, apalagi manusia. Wa idzal wuhusyu usyirat, ingatlah manakala binatang-binatang buas dibangkitkan. Ya, Nabi pernah melihat 2 ekor kambing yang berseteru, berkelahi, yang satu punya tanduk. Ya, maka Nabi berkata kepada sahabat, tahu kenapa mereka berkelahi? Kata sahabat, tak tahu. Allah tahu kenapa mereka berkelahi, dan Allah akan mengumpulkan mereka dari kiamat, menyidang antara mereka. Subhanallah. Binatang saja disidang, apalagi kita. Maka banyak-banyak kita berdosa, jangan banyaklah kita berdoa, jangan sampai kita membawa kezaliman di dunia ini manakala kita hidup, bahaya. Tak sanggup nanti kita hari kiamat membayarnya. Ya, berapa sisa waktu kita? 3 menit lagi, 2 menit. Nanti ini masih banyak nih, seru-seru. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan. 2 menit sisa waktu. Mencintai Nabi harus sebanding atau setara dengan Allah. Ya subhanallah, cinta itu Allah berikan berbagai macam bentuk cinta yang berbeda-beda. Tak sama. Cinta dengan Nabi tak akan mungkin sama cinta dengan Allah.
Cinta dengan Allah tak sama dengan cinta kepada istrimu, cinta kepada anakmu. Bahkan cinta kepada istri anak tak sama dengan cinta kepada harta. Ya, maka tak dapat dibandingkan cinta Nabi dengan cinta Allah. Apakah harus sama? Ya subhanallah. Cinta yang berbeda-beda. Mencintai Nabi dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah. Al-hubbu lillah. Cinta itu ada 3 dalam agama kita. Al-hubbu fillah. Mencintai sesuatu fillah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Cinta kepada saudara kita karenanya itu al-hubbu fillah. Ada al-hubbu lillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita cintai ini? Karena Allah mencintainya, al-hubbu lillah. Maka kita mencintai Nabi karena fillah walillah. Ya. Ini ibadah. Yang ketiga yang kena al-hubbu ma'allah. Mencintai sesuatu sebanding dengan cinta kepada Allah. Ini yang kena dia. Ya. Maka tak dapat disamakan mencintai Nabi dengan mencintai Allah. Ya, cinta itu walaupun nama cinta berbeda-beda. Orang mukmin meski dia itu beriman kepada Allah, tapi tak terlarang ketika dia mencintai orang tuanya yang kafir, tidak berdosa. Karena tak mungkin dia membenci orang tuanya yang kafir, orang tua yang merupakan sebab dia ada. Tapi itu kecintaan insting fitrah, bukan kecintaan kepada agamanya. Dalam diri seorang bisa berkumpul antara kecintaan dan kebencian. Cinta kepada ibunya yang kafir, itu fitrah. Tapi benci kepada akidah ibunya yang kafir, itu juga perintah agama. Manakala berkumpul antara keduanya, ketika itu harus kecintaan kepada agama harus di atas. Dalam peperangan berjumpa dengan sang anak Abu Bakar ketika perang Badar, dia cari anaknya. Subhanallah. Dapat dipenggalnya kepalanya. Ya. Dalam peperangan tak ada cerita. Ketika didengar oleh Abdullah bin Salul, ayahnya itu akan dieksekusi mati Nabi karena dia munafik, mengganggu, membuat onar. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Nabi, ku dengar ayahku mau dipancung. Kalau benar, serahkan aku biar ku pancung kepadanya. Jangan serahkan kepada orang lain. Aku khawatir tak sanggup pembunuh ayahku, kubunuh dia, aku masuk neraka. Biar ku pancung kepada sendiri." Nah, inilah nama cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.